Halo semuanya, pernah nggak sih kamu mikir, gaji gue segini-gini aja, emang beneran bisa jadi kaya? Apalagi kalau lihat harga-harga makin naik, rasanya wajar banget kalau kita jadi pesimis. Nah hari ini kita bakal bedah tuntas nih, apakah mimpi jadi kaya dengan gaji pas-pasan itu cuma angan-angan, atau sebetulnya ada jalannya? Nah ini nih kayaknya relate banget ya buat banyak dari kita. Gaji masuk rekening, tahu-tahu udah pindah lagi buat bayar cicilan, tagihan, ini itu. Rasanya kayak kita ini cuma jadi stasiun transit buat uang, terjebak di siklus yang sama bulan demi bulan. Tapi percaya deh, ada kok cara buat keluar dari sini. Dan kuncinya ini yang penting, bukan soal seberapa besar gaji kamu. Oke, kita masuk ke bagian paling dasarnya. Kalau mau mengubah nasib finansial, langkah pertamanya itu bukan cari gaji yang lebih besar. Bukan. Kunci sesungguhnya itu ada di dalam diri kita sendiri, mengubah kebiasaan dan cara kita memandang uang. Inilah fondasi dari segalanya. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Ada dua orang, gajinya sama persis. Si A, begitu gajian, langsung kalap. Check out keranjang belanja online, nongkrong di cafe hits, pokoknya semua keinginan diturutin. Hasilnya, akhir bulan pusing, dompet kosong, malah nombok. Sekarang lihat si B. Gajinya sama loh, tapi begitu uang masuk, yang pertama dia lakukan adalah transfer sebagian ke rekening tabungan. Lihat kan, dia bisa senyum, hidupnya lebih tenang. Titik start mereka sama, tapi kebiasaan membawa mereka ke tujuan yang beda jauh. Coba jujur, kita lebih sering jadi si A atau si B nih. Terus, gimana caranya biar bisa jadi kayak si B? Gampang kok. Ada satu jurus sederhana tapi super ampuh buat mulai ambil kendali, aturan 50-30-20. Anggap aja ini cara kita nambal bocor halus di dompet. Tahu kan, pengeluaran kecil-kecil yang nggak berasa, kayak jajan kopi, langganan ini itu yang jarang dipakai, pasti total sebulan bikin kaget. Nah, aturan ini bantu kita sadar kemana aja uang kita pergi. Gampangnya gini deh, bayangin gaji kamu itu kayak pizza utuh. Setengahnya atau 50% itu buat kebutuhan. Ini yang wajib. Makan, transport, bayar kosan, tagihan. Terus 30% buat keinginan. Ini yang bikin hidup seru. Nonton, beli baju baru, liburan. Nah, yang paling krusial ada di sini. Potongan 20% ini. Ini adalah jatah untuk masa depan kamu. Porsi ini langsung diamankan buat tabungan dan investasi. Tentu angkanya fleksibel ya, tapi intinya adalah punya rencana yang jelas. Nah, ini dia mantra saktinya. Tolong diingat baik-baik. Bayar diri Anda sendiri terlebih dahulu. Maksudnya apa? Gini, kebanyakan orang kan gajian, terus bayar tagihan, belanja, baru kalau ada sisa, ditabung. Masalahnya, sering banget gak ada sisanya kan? Dengan prinsip ini, kita balik logikanya. Begitu gaji masuk, hal pertama yang kita lakukan adalah transfer porsi 20% itu. Sisanya, baru deh dipakai buat yang lain. Intinya, kita memprioritaskan diri kita di masa depan. Keren kan? Seringkali yang bikin dompet kita jebol itu bukan kebutuhan, tapi perasaan. Bener gak? Lagi stres sama kerjaan, pelariannya belanja. Lihat temen posting gadget baru di medsos, kita jadi pengen juga biar nggak ketinggalan zaman. Nah, ini namanya belanja emosional. Mengenali pemicu-pemicu ini adalah langkah pertama yang penting banget. Saat kita sadar, oh aku mau beli ini karena lagi capek bukan karena butuh, kita udah selangkah lebih maju dalam mengendalikan keuangan kita. Oke, kalau pondasi ngatur uangnya udah kuat, sekarang kita naik level. Ini bagian yang paling seru. Bukan kita lagi yang kerja buat uang, tapi giliran uang yang kerja buat kita. Inilah mesin yang bakal mempercepat perjalanan kita menuju kebebasan finansial. Mungkin banyak yang ngerasa, yang penting kan nabung, uangnya aman di bank. Eits, tunggu dulu. Ada musuh dalam selimut yang namanya inflasi. Dia ini kayak pencuri diam-diam yang setiap tahun bikin nilai uang kita makin kecil. Jadi, uang 1 juta rupiah yang kamu simpan hari ini, daya belinya nggak akan sama lagi tahun depan. Nilainya kegerus loh. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh sederhana ini. Coba ingat-ingat deh, 10 tahun yang lalu, uang 10.000 rupiah mungkin udah bisa dapat nasi goreng spesial pakai telur. Hari ini, buat nasi goreng yang sama, kita bisa jadi butuh 20.000 rupiah atau lebih. Barangnya sama, tapi harganya naik. Nah, itu artinya nilai uang kita menurun. Itulah inflasi di kehidupan nyata kita. Nah, karena ada si inflasi inilah, kesimpulannya jadi sangat jelas. Menabung saja tidak cukup. Kita harus berinvestasi. Kalau menabung itu tujuannya buat keamanan, investasi itu tujuannya buat pertumbuhan. Investasi itu cara kita balapan sama inflasi, biar nilai uang kita bukan cuma bertahan, tapi juga bisa tumbuh jadi lebih besar. Mungkin kamu mikir,
Investasi kan butuh modal gede. Salah besar. Senjata terkuat kita sebagai investor pemula dengan gaji pas-pasan itu bukan jumlah uangnya, tapi waktu. Justru karena kita punya waktu yang panjang di depan, kita bisa memanfaatkan keajaiban bunga berbunga. Keuntungan kecil yang konsisten, seiring waktu akan jadi bukit. Jadi, jauh lebih baik mulai dengan 100.000 sekarang daripada nunggu punya 10 juta, tapi 10 tahun lagi. Oke, aku mau mulai, tapi harus kemana? Tenang, nggak perlu pusing. Ada banyak banget pilihan investasi yang ramah pemula dan bisa dimulai dengan modal yang sangat terjangkau. Kamu bisa coba nabung emas atau reksadana di mana uangmu dikelola oleh ahlinya atau deposito di bank. Kuncinya bukan besarnya sekali setor, tapi konsistensi. Disiplin nyisihin sedikit tiap bulan, itu yang akan ngasih hasil luar biasa nanti. Sampai sini, kita udah belajar cara ngatur dan numbuhin uang. Keren banget! Tapi, ada satu babak lagi yang sering banget dilupain, padahal ini krusial banget. Gimana cara kita melindungi semua hasil kerja keras yang udah kita kumpulin? Coba deh renungkan pertanyaan ini sebentar. Bayangin kamu udah disiplin nabung dan investasi bertahun-tahun. Terus, amit-amit, ada satu kejadian tak terduga. Misalnya sakit parah yang butuh biaya ratusan juta. Apa yang terjadi sama tabunganmu? Kenyataan pahitnya, satu musibah aja bisa menghapus semua kerja keras kita dalam sekejap. Perbedaannya kelihatan jelas banget di tabel ini. Di kiri, keluarga tanpa perlindungan finansial. Waktu ada musibah, mereka terpaksa kuras seluruh tabungan, bahkan sampai ngutang. Masa depan finansial mereka langsung berantakan. Sekarang bandingkan dengan yang di kanan, yang punya asuransi. Biaya besar ditanggung asuransi, jadi tabungan dan investasi mereka tetap utuh. Keuangan keluarga tetap stabil. Bedanya jauh banget kan? Analogi paling gampang buat ngerti asuransi itu ya kayak helm pas kita naik motor. Kita pakai helm kan bukan karena berharap mau jatuh kan? Tentu enggak. Tapi kalau amit-amit kecelakaan terjadi, helm itulah yang bisa menyelamatkan kita. Nah, asuransi itu adalah helm untuk keuanganmu. Ini bukan soal buang-buang uang, tapi membeli ketenangan dan perlindungan untuk masa depan. Selain asuransi, ada dua pilar lagi buat bangun benteng keuangan yang kokoh. Pertama, dana darurat. Ini tabungan khusus yang nggak boleh diutak-atik kecuali buat kondisi genting, misalnya tiba-tiba di PHK. Kedua, dana pensiun. Mungkin sekarang masa tua terasa masih jauh banget, tapi waktu itu cepat berlalunya. Semakin dini kita mulai nyiapin, semakin ringan juga cicilannya. Kita udah ngebahas soal mengatur, menumbuhkan, dan melindungi uang. Semua langkah teknis ini sebenarnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penting. Apa sih sebetulnya arti dari kekayaan yang sejati itu? Jadi ini rangkumannya, cetak biru yang bisa langsung kamu ikuti. 1. Kuasai fondasinya, atur anggaran dan benahi pola pikir. 2. Bangun mesin pertumbuhanmu, mulai investasi secara konsisten. 3. Pasang perisai pelindung, punya asuransi dan dana darurat. Dan 4. Punya visi ke depan, rencanakan tujuan jangka panjangmu. 4 langkah ini kalau dilakukan terus-menerus dijamin bakal mengubah hidupmu. Pada akhirnya, tujuan kita itu bukan cuma punya nominal uang yang banyak. Karena banyak loh orang yang uangnya banyak tapi hidupnya cemas terus. Kekayaan sejati itu adalah bisa tidur nyenyak di malam hari. Merasa tenang karena tahu kalau ada apa-apa kita siap. Merasa aman karena masa depan udah terencana. Ketenangan batin itulah harta yang paling berharga. Perjalanan ini mungkin kelihatan panjang dan memang ini bukan lari sprint, tapi lari maraton. Tapi setiap perjalanan ribuan kilometer itu selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Langkah yang kamu ambil hari ini, sekecil apapun itu, akan menentukan di mana kamu berada 5 tahun lagi. Dan waktu terbaik untuk mengambil langkah pertama itu adalah detik ini juga. Sebagai penutup, aku mau kasih pertanyaan ini buat kamu renungkan. Coba pejamkan mata sebentar dan bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Cerita seperti apa yang pengen kamu lihat? Apakah kamu masih di lingkaran yang sama, cemas setiap akhir bulan? Atau kamu melihat dirimu yang lebih berdaya, dengan tabungan yang terus bertumbuh dan masa depan yang cerah? Kamu adalah penulis dari ceritamu sendiri. Mulailah tulis babak barunya hari ini.